Halo guys, assalamualaikum. Nah, pada video kali ini saya mau kasih tutorial yaitu bagaimana cara memasang lampu hexa di Honda DV 160 ya guys ya. Nah, seperti ini sudah saya pasang. Ini hexanya itu warna putih, jadi tampilannya sangat simpel ya guys ya, tapi keren banget ini. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja ke tutorialnya. Oke, langsung saja. Nah, ini untuk model lampu hexanya seperti ini. Jangan lupa sebelum dipasang kalian harus cek dulu ya, untuk memastikan lampunya itu memang tidak ada masalah. Ini dicek dengan menggunakan adaptor 12 volt, atau kalau misalkan tidak ada kalian bisa cek dengan menggunakan aki. Nah, ini lampunya nyala normal ya guys ya, tidak ada masalah. Ini orangnya bawa sendiri lampunya, jadi dia beli online gitu. Terus saya lihat ternyata lampunya ini nanti kan dipasang di sini. Ternyata lampunya itu dia lurus. Jadi seharusnya kan dia agak bengkok di bagian pojokan ini nih. Nah, di bagian pojokannya ini harusnya bengkok. Ternyata dia lurus. Makanya di sini saya panaskan terlebih dahulu agar posisinya itu pas dengan yang ada di frame lampu Honda DV-nya. Karena kalau misalkan tidak dibengkokkan, dia mentok ke bagian mikanya guys. Jadi saya juga ini kebingungan ya, kenapa nggak dibengkokkan dari sananya gitu. Jadi harus sama saya yang dibengkokkan. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini mungkin nanti kalian yang belum tahu, kalau pemasangannya tidak dibengkokkan dulu, itu nanti pemasangannya akan sangat susah. Karena nanti pasti mentok di bagian kaca lampunya. Nah, ini ya guys ya, kalian bisa lihat sendiri bekas membengkokkannya. Jadi ini memang saya panaskan dulu dengan heat gun, lalu perlahan-perlahan saja, jangan terburu-buru, karena kalau misalkan terlalu panas ini bisa meleleh bagian akriliknya. Jadi pelan-pelan saja, terus kalian bengkokkan sedikit demi sedikit sampai nanti ketemu posisi yang pasnya. Jadi sambil diposisikan juga, jangan terlalu panas yang pastinya, karena sayang kalau sampai akriliknya itu menjadi rusak. Makanya harus pelan-pelan saja, yang penting posisinya itu bisa sesuai ya guys ya. Lalu di sini saya menempelnya dengan apa? Di sini saya nempelnya itu pakai lem Korea guys ya. Di sini saya menggunakan lem merek Dexton. Kalian cukup lem di bagian ujung-ujung yang menempel saja. Jadi yang terpenting saya jangan semuanya dilem, karena sayang kalau misalkan nanti mau dicopot kan susah ya guys ya. Jadi dilem di bagian-bagian terpenting saja. Biasanya itu di sudut-sudut yang menurut kalian itu adalah titik-titik yang harus kuat ya guys ya. Nah, seperti ini ya guys ya. Kalian perhatikan ini di bagian sudut pojok kanan, di bawah 2, sama di samping 1, itu udah cukup ya guys ya. Udah, menurut saya udah sangat kuat, karena memang bebannya juga tidak terlalu besar ya guys ya. Jadi cukup segitu saja, jangan terlalu banyak-banyak kasih lemnya, karena nanti bisa nguap. Kalau kebanyakan lemnya itu bisa nguap dan bikin mikanya itu menjadi seperti ngembun, seperti putih ya guys ya. Oke, jika pemasangannya sudah selesai, nah lanjut kita ke jalur pengkabelannya guys ya. Nah, kita ngikut saja ke jalur lampu alis bawahnya. Untuk jalur lampu alis bawahnya itu kan dia memang terpisah, tapi dia setrumnya tetap induknya itu ada 2 kabel untuk ke lampu alis. Nah, untuk masanya itu kalian ambil dari kabel yang warna hitam, lalu untuk setrumnya itu kalian ambil dari kabel yang warna kuning. Nah, di sini saya kasih soket seperti ini, karena kalau pemasangannya tidak dikasih soket nanti akan susah untuk memasang bagian mikanya. Jadi biar tinggal colok, klip, terus tinggal kita panaskan dan jadi. Nanti nggak perlu kita sambung-sambung pakai kabel lagi ya guys ya. Oke, jika pemasangan hexa dan pengkabelannya sudah selesai, nah lanjut kita pemasangan saklar untuk lampu utamanya guys ya. Jadi lampu utamanya itu kita kasih saklar, karena kalau misalkan lampu utama tidak dikasih saklar, nanti dia hexanya akan tertutup oleh cahaya yang ada di lampu utama. Makanya di sini kita pakai lagi saklar untuk menonaktifkan atau untuk on off-nya di bagian lampu utama guys. Nah, untuk saklarnya di sini saya menggunakan model yang seperti ini, jadi biar lebih mudah ya, tinggal kita baut saja di setang. Kalau misalkan menurut kalian itu saklarnya yang model apa yang paling bagus, kalian silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang paling direkomendasikan oleh kalian itu saklar yang seperti apa, nanti mungkin akan saya jawab dan akan saya ulas untuk saklar tersebut. Nah, untuk pemasangan saklarnya itu seperti ini. Untuk kabelnya di sini untuk yang diputus itu adalah kabel warna hitam strip biru. Jadi ini kabel utama, kabel setrum yang ke lampu utama. Jadi kalau misalkan kalian pengen kasih on off buat lampu utamanya, tinggal diputus saja kabel warna hitam strip biru. Nanti kabelnya itu tinggal kalian sambungkan ke saklar yang barusan kalian pasang. Jadi 2 kabel dari saklar masuk ke bekas potongan yang barusan, yang satu ke yang sepeda motornya dan yang satu yang ke bagian lampunya. Dan ini hasilnya guys. Menurut kalian ini gimana? Makin keren atau makin lucu kah atau makin apakah? Silahkan tulis saja di kolom komentar ya guys ya. Kalau misalkan menurut kalian ini makin norak ya silahkan tulis saja. Mungkin itu menurut kalian ya, menurut pendapat kalian masing-masing, silahkan kalian berkomentar. Oke guys, mungkin itu saja video kita kali ini.
ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau apapun itu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dah.